Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 1001 Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita membawa pelajaran hidup yang tak ternilai. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah nyata penuh makna tentang perjuangan, penghinaan, kesabaran, hingga balasan tak terduga yang mengubah segalanya. Hari ini, kami akan menghadirkan sebuah kisah yang mungkin akan membuka mata kita semua, tentang seorang sopir taksi yang diremehkan, dipermalukan di depan umum, bahkan disiram air pel oleh seorang manajer bank. Namun siapa sangka, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah cerita yang bukan hanya menguras emosi, tapi juga mengajarkan bahwa jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Simak kisahnya sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuat kalian berpikir ulang tentang arti menghargai sesama. Rudy menatap jalanan yang mulai lengang dari balik kemudi taksinya. Lampu-lampu kota memantul di kaca depan yang sedikit buram, seolah menggambarkan hidupnya yang tak pernah benar-benar jernih. Lelaki berusia 45 tahun itu menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Hari sudah larut, tapi ia belum juga berhenti bekerja. Baginya, berhenti berarti kalah, dan ia tidak punya pilihan untuk kalah. Setiap hari, rutinitasnya nyaris sama. Bangun sebelum subuh, memastikan mobilnya masih cukup layak jalan, lalu mulai menarik penumpang dari pagi hingga malam. Kadang ia hanya sempat makan sekali, itu pun seadanya. Namun di balik semua kelelahan itu, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan. Dinda, putri sematawayangnya yang masih duduk di bangku sekolah. "Pak, nanti pulang jangan terlalu malam ya." Suara Dinda terngiang di kepalanya, lembut namun penuh kekhawatiran. Rudy hanya tersenyum waktu itu, mengangguk sambil mengusap kepala anaknya. Kalau bapak nggak kerja keras, nanti Dinda makan apa? Ia tidak pernah benar-benar menjelaskan betapa berat hidup yang ia jalani. Baginya, cukup ia yang merasakan. Dinda tidak perlu tahu bagaimana ayahnya sering diperlakukan seperti orang yang tidak dianggap. Seperti siang tadi, saat ia mengantar seorang penumpang dari pusat kota. Penumpang itu seorang pria muda berpakaian rapi, wangi parfum mahalnya memenuhi kabin mobil. Sepanjang perjalanan, pria itu sibuk dengan ponselnya, bahkan tidak sekalipun menatap Rudy. Namun saat sampai tujuan, pria itu tiba-tiba berkata dengan nada meremehkan, "Mobilnya bau, Pak, lain kali dirawat ya, kalau enggak siapa yang mau naik?" Rudy terdiam sejenak. Tangannya masih memegang setir, matanya lurus ke depan. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. "Iya Pak, terima kasih masukannya." Padahal dalam hatinya, ia tahu betul, mobil itu sudah ia rawat semampunya. Bau yang dimaksud mungkin hanya sisa keringatnya sendiri, hasil dari seharian bekerja tanpa jeda. Tapi ia memilih diam. Diam sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bukan sekali dua kali ia diperlakukan seperti itu. Pernah juga seorang penumpang membatalkan perjalanan hanya karena melihat penampilannya yang lusuh. Kemeja yang sedikit kusut, celana yang warnanya mulai pudar, dan wajah lelah yang sulit disembunyikan. "Maaf, saya tunggu driver lain saja," kata perempuan itu singkat lalu menutup pintu tanpa rasa bersalah. Rudy hanya berdiri di samping mobilnya waktu itu, menatap kosong. Ia tidak marah, tidak juga protes. Hanya ada rasa sesak yang ia telan dalam diam. Malam ini, saat ia berhenti di pinggir jalan untuk sekedar meregangkan badan, pikirannya kembali melayang. Ia membuka dompetnya melihat beberapa lembar uang yang terkumpul hari ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk kebutuhan besok. Harus cukup, gumamnya pelan. Lalu ia menatap foto kecil di dalam dompetnya, foto Dinda yang tersenyum lebar dengan seragam sekolah. Senyum itu seperti pengikat bahwa semua perjuangan ini ada artinya. Rudy kembali masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin yang sempat ia matikan. Tangannya bergerak refleks, siap kembali menjemput penumpang berikutnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia melirik sebuah amplop coklat yang terselip rapi di dashboard. Amplop itu tampak biasa, tapi cara Rudy menatapnya tidak biasa. Ada keseriusan bahkan sedikit keraguan. Ia sempat terdiam cukup lama, seolah menimbang sesuatu yang besar. "Besok harus selesai," ucapnya lirih. Tidak ada yang tahu apa isi amplop itu. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang setiap hari diremehkan ini menyimpan sesuatu yang bisa mengubah banyak hal.
Di mata orang lain, Rudy hanyalah sopir taksi biasa, lelaki lelah dengan hidup yang pas-pasan. Namun di balik semua itu, ada cerita yang belum terungkap. Dan besok, untuk pertama kalinya, Rudy akan melangkah ke tempat yang selama ini terasa begitu jauh dari dunianya. Sebuah bank besar di pusat kota, tempat di mana nasibnya akan mulai berubah, dan orang-orang yang meremehkannya akan melihat siapa dirinya sebenarnya. 2. Kedatangan Rudy ke bank dan tatapan sinis. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya tinggi ketika Rudy sudah berdiri di depan sebuah gedung bank megah di pusat kota. Ia mematikan mesin taksinya perlahan, lalu duduk sejenak di dalam mobil tanpa bergerak. Tangannya menggenggam kemudi erat, seolah mencari keberanian yang sejak tadi ia kumpulkan. Matanya kemudian turun ke arah amplop coklat yang ia letakkan di kursi sebelah. Ia menatapnya beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Hari ini harus selesai, gumamnya pelan, hampir seperti meyakinkan dirinya sendiri. Rudy membuka pintu mobil, langkahnya turun dengan hati-hati. Kemeja yang ia kenakan tampak rapi meski sudah sedikit pudar warnanya. Ia sempat merapikan kerahnya, mengusap celananya yang kusut dengan telapak tangan, lalu berjalan menuju pintu masuk bank. Begitu pintu kaca terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Suasana di dalam tampak bersih, terang, dan penuh dengan orang-orang berpakaian rapi. Kontras sekali dengan dirinya. Sepatu Rudy yang sudah usang mengeluarkan bunyi pelan saat menginjak lantai mengkilap, membuatnya sedikit canggung. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Seorang satpam di dekat pintu melirik dari atas ke bawah, menilai tanpa kata. Rudy membalas dengan senyum tipis. "Pagi, Pak," sapanya sopan. Satpam itu hanya mengangguk singkat, tanpa senyum. "Keperluan apa?" Rudy sedikit ragu, tapi tetap menjawab. "Saya mau ke teller, Pak. Ada yang ingin saya urus." Tatapan satpam itu masih sama, datar namun penuh penilaian. Ia kemudian menunjuk ke arah dalam. "Ambil nomor antrian dulu." "Iya, Pak, terima kasih." Rudy berjalan pelan menuju mesin antrean. Namun di sepanjang langkahnya, ia mulai merasakan sesuatu yang sudah sangat ia kenal. Tatapan merendahkan. Dua pegawai perempuan di dekat meja customer service tampak berbisik sambil sesekali melirik ke arahnya. "Nasabah baru ya?" bisik salah satu dari mereka, cukup pelan tapi masih terdengar. "Kayaknya bukan deh, lebih mirip orang mau numpang nanya," jawab yang lain sambil menahan senyum kecil. Rudy mendengar itu, jelas, tapi seperti biasanya, ia memilih diam. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menekan tombol antrean, lalu mengambil kertas kecil yang keluar dari mesin. Nomornya masih cukup jauh. Ia mencari tempat duduk di sudut ruangan. Saat berjalan ke sana, seorang pria berpakaian jas yang duduk di kursi langsung menggeser tasnya, seakan khawatir tersenggol. Rudy berhenti sejenak, lalu memilih duduk sedikit lebih jauh tanpa berkata apa-apa. Tangannya menggenggam nomor antrian itu pelan. Matanya sesekali melihat ke layar monitor yang menampilkan nomor yang sedang dipanggil. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia bisa merasakan setiap bisikan, setiap lirikan, setiap ekspresi yang menganggapnya tidak pantas berada di tempat itu. "Kenapa ya, orang kayak gitu ke bank?" terdengar suara samar dari arah belakang. "Mungkin mau buka rekening 50.000, sahut yang lain, diikuti tawa kecil. Rudy menunduk sebentar, rahangnya sedikit mengeras, tapi hanya sesaat. Ia kembali mengatur napasnya, mencoba tetap tenang. Bukan ini tujuan utamanya datang, ia sudah terlalu sering menghadapi hal seperti ini. Beberapa menit berlalu, namun rasanya seperti lebih lama. Ia lalu mengeluarkan amplop coklat dari dalam tas kecilnya. Tangannya membukanya sedikit, memastikan isinya masih aman. Sekilas terlihat beberapa dokumen penting di dalamnya. Ia segera menutupnya kembali, lalu memegangnya erat. "Tahan, Ruth," bisiknya dalam hati. Suara mesin antrean kembali berbunyi. Nomor terus berganti. Aktivitas di dalam bank tetap berjalan normal. Namun bagi Rudy, setiap detik terasa seperti ujian kesabaran. Seorang pegawai laki-laki lewat di depannya, sempat melirik sekilas, lalu mengernyit kecil sebelum berlalu. Tidak ada kata, tapi ekspresi itu cukup jelas. Rudy hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Campuran antara lelah, sabar, dan keyakinan. Hari ini, ia tahu, bukan sekadar hari biasa.
Ini adalah langkah awal dari sesuatu yang selama ini ia pendam. Dan meskipun semua orang di ruangan itu memandangnya sebelah mata, Rudy tidak beranjak. Ia tetap duduk di sana, menunggu namanya dipanggil, sambil menggenggam erat amplop coklat yang akan segera mengubah cara orang-orang memandang dirinya. Nomor antrian di tangan Rudy akhirnya dipanggil. Suara mesin yang dingin terdengar menggema di ruangan, seolah menjadi penanda bahwa gilirannya telah tiba. Rudy berdiri perlahan dari kursinya, menarik napas singkat, lalu melangkah menuju meja teller yang tertera di layar. Di balik meja itu, seorang teller perempuan bernama Siska duduk dengan rapi. Penampilannya profesional, rambut tersisir rapi, dan senyum tipis yang tampak lebih seperti formalitas daripada ketulusan. Namun saat matanya bertemu dengan Rudy yang mendekat, senyum itu perlahan memudar. Rudy berdiri di depan meja, sedikit membungkukkan badan sebagai tanda sopan. "Pagi Mbak," sapanya pelan. Siska hanya mengangguk singkat tanpa benar-benar menatapnya. Tangannya masih sibuk merapikan sesuatu di meja, seolah tidak ingin langsung berinteraksi. "Iya, ada apa?" jawabnya datar. Rudy menelan ludah sejenak, lalu dengan hati-hati mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Ia meletakkannya di atas meja dengan perlahan, seakan benda itu cukup penting untuk diperlakukan dengan hati-hati. "Saya mau ada keperluan sedikit, Mbak. Mungkin bisa dibantu?" katanya. Suaranya tenang namun terdengar penuh kehati-hatian. Siska melilik amplop itu sekilas, lalu kembali ke layar komputernya. "Keperluan apa, Pak?" tanyanya singkat, nada suaranya mulai terdengar tidak sabar. Rudy sedikit mendekat, mencoba menjelaskan. "Saya mau melakukan transaksi, tapi perlu dicek dulu dokumen ini. Katanya harus lewat teller." Siska menghela napas pelan, cukup jelas terdengar. Ia akhirnya mengambil amplop itu, tapi dengan gerakan yang terkesan malas. Dibukanya sedikit, matanya menyapu isi di dalamnya hanya sekilas, tanpa benar-benar memperhatikan detail. "Ini harusnya ke customer service, bukan ke sini," ucapnya cepat sambil menutup kembali amplop tersebut. Rudy tampak bingung. "Tapi tadi saya diarahkan ke teller, Mbak." Siska mengangkat alis sedikit, lalu bersandar di kursinya. "Ya berarti salah informasi. Bapak tunggu saja nanti dipanggil lagi, atau coba tanya ke depan," katanya sambil menunjuk sembarangan ke arah meja customer service tanpa melihat. Rudy terdiam. Tangannya masih berada di atas meja, seolah belum siap menarik kembali amplop itu. "Kalau bisa dibantu sekarang, Mbak, soalnya saya sudah dari pagi di sini," ucapnya pelan, hampir seperti memohon. Siska menatapnya sekilas, kali ini dengan ekspresi yang lebih jelas, tidak tertarik. "Pak, ini antriannya banyak. Saya nggak bisa melayani yang bukan bagian saya. Ikuti prosedur saja," jawabnya tegas, sedikit lebih keras dari sebelumnya. Beberapa nasabah di belakang mulai melirik. Rudy bisa merasakan perhatian itu, membuat suasana semakin tidak nyaman. "Tapi ini penting, Mbak. Saya cuma butuh dicek sebentar saja." Rudy mencoba lagi, suaranya tetap dijaga agar tidak meninggi. Siska menggeleng pelan, lalu mulai menekan tombol di komputernya, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. "Nomor berikutnya," katanya tanpa benar-benar menunggu Rudy selesai. Ucapan itu seperti tamparan halus. Rudy berdiri kaku beberapa detik, tangannya perlahan menarik kembali amplop coklat itu. Ia menatap Siska sejenak, berharap ada sedikit perubahan sikap. Tapi tidak ada. Siska sudah memanggil nasabah berikutnya, bahkan tidak lagi memperhatikannya. Seorang pria di belakang Rudy melangkah maju, hampir mendorongnya tanpa sengaja. "Pak, maju dong," ucapnya singkat. Rudy sadar, lalu segera menyingkir. "Iya, maaf," katanya pelan. Ia melangkah menjauh dari meja teller dengan langkah yang sedikit lebih berat dari sebelumnya. Berbalik wajahnya yang tetap tenang, ada rasa yang kembali ia kenal. Diabaikan, dianggap tidak penting, seolah kehadirannya tidak berarti. Ia berdiri beberapa saat di tengah ruangan, memegang amplop itu erat. Matanya menyapu sekitar, mencari arah, tapi juga seperti mencari sedikit penghargaan yang tak dia dapatkan. Namun yang dia temukan hanya tatapan sekilas dan kesibukan orang-orang yang tidak peduli. Akhirnya Rudy berjalan ke sudut ruangan lagi. Ia duduk perlahan, lalu menunduk. Tangannya membuka amplop itu sedikit, melihat kembali dokumen di dalamnya. "Masih belum," bisiknya lirih. Namun kali ini ada sesuatu yang berubah. Kesabarannya belum habis, tapi batasnya mulai terlihat. Rudy masih duduk di kursi sudut dengan amplop coklat di tangannya ketika suasana di dalam bank perlahan berubah. Bukan karena keramaian, melainkan karena kehadiran seseorang yang langsung menarik perhatian.
Seorang pria berjas rapi berjalan dari arah ruang dalam dengan langkah tegas dan wajah penuh otoritas. Dialah Bima, manajer cabang yang dikenal tegas, dan bagi sebagian pegawai juga cukup angkuh. Matanya menyapu ruangan dengan cepat, lalu berhenti sejenak ke arah Rudy. Tatapan itu tajam, penuh penilaian dalam hitungan detik, seolah tanpa perlu bertanya, ia sudah menyimpulkan segalanya. Bima kemudian mendekat ke meja teller tempat Siska duduk. Ia sedikit menunduk, berbicara pelan namun cukup terdengar oleh Rudy yang tidak terlalu jauh. "Yang itu kenapa masih di sini?" tanya Bima sambil melirik ke arah Rudy, tanpa berusaha menyembunyikan maksudnya. Siska ikut menoleh, lalu menjawab dengan nada setengah berbisik. "Nggak jelas, Pak. Katanya mau transaksi tapi bawa dokumen aneh. Saya sudah arahkan tapi masih bolak-balik." Bima mengangguk kecil, lalu menarik napas panjang seolah merasa terganggu. Tanpa ragu, ia melangkah langsung menuju Rudy. Langkah sepatu kulitnya terdengar mantap di lantai, membuat beberapa orang menoleh. Rudy yang menyadari seseorang mendekat segera berdiri sebagai bentuk sopan santun. "Selamat pagi, Pak," sapa Rudy pelan. Namun Bima tidak membalas sapaan itu. Ia berdiri tegak di depan Rudy, menatap dari atas ke bawah tanpa senyum sedikit pun. "Bapak dari tadi di sini ya?" tanyanya dingin. Rudy mengangguk. "Iya, Pak, saya mau mengurus." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bima sudah memotong. "Kalau memang tidak ada keperluan jelas, jangan mengganggu operasional di sini." Kalimat itu tajam, menusuk tanpa basa-basi. Rudy terdiam sesaat, lalu mencoba menjelaskan dengan lebih hati-hati. "Ada keperluan, Pak. Saya cuma ingin..." "Keperluan seperti apa?" potong Bima lagi, kali ini dengan nada sedikit meninggi. "Bank ini bukan tempat untuk coba-coba atau sekedar berteduh." Beberapa kepala mulai menoleh. Suasana mendadak lebih hening, seolah semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Rudy menggenggam amplopnya lebih erat, seolah di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kertas biasa. "Kalau begitu, tolong beri saya arahan yang benar, Pak." Akhirnya Rudy berkata, suaranya tetap rendah, namun kini terdengar lebih tegas. "Saya siap mengikuti prosedur." Bima terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka Rudy masih bisa berbicara setenang itu. Namun bukannya melunak, ia justru menyipitkan mata. "Prosedur?" ulangnya dingin. "Baik, saya yang akan tangani." Nada suaranya tidak terdengar seperti bantuan, melainkan peringatan. Di titik itu, suasana benar-benar berubah. Bukan lagi sekedar kesalahpahaman, tapi sudah mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Dan tanpa disadari banyak orang di ruangan itu, keputusan Bima untuk ikut campur bukan akan menyelesaikan masalah, melainkan justru membuka jalan menuju kejadian yang akan mereka sesali. Udara di dalam bank terasa semakin tegang setelah Bima mengambil alih situasi. Semua mata, diam-diam atau terang-terangan, kini tertuju pada Rudy yang berdiri dengan amplop di tangannya. Sementara itu, Bima melangkah menjauh sejenak ke arah petugas kebersihan yang sedang mengepel lantai tak jauh dari sana. "Sebentar," ucap Bima singkat. Petugas kebersihan itu, seorang pria parubaya, langsung menghentikan pekerjaannya. Ember berisi air pel yang keruh diletakkan di sampingnya. Ia tampak bingung ketika Bima mendekat dan tanpa banyak bicara mengambil gagang pel dari tangannya. "Pak, itu..." Pria itu ragu-ragu, tapi tidak berani melanjutkan. Bima tidak menjawab. Ia hanya membawa pel dan sedikit menggeser ember itu dengan ujung sepatunya, lalu kembali berjalan ke arah Rudy dengan langkah mantap. Beberapa orang mulai saling pandang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rudy yang melihat Bima kembali sedikit mengernyit. Tatapannya turun ke arah pel dan ember yang dibawa, lalu kembali ke wajah Bima. Ada kebingungan di sana, tapi ia tetap berdiri tegak. "Bapak bilang mau dilayani sesuai prosedur kan?" ujar Bima dengan nada dingin. Sudut bibirnya terangkat tipis. Rudy belum sempat menjawab. Dengan gerakan cepat yang tak diduga siapapun, Bima mencelupkan pel ke dalam ember, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Air kotor menetes dari ujung kain pel, meninggalkan jejak di lantai yang bersih. Dan dalam satu ayunan, ia menyiramkan air pel itu ke arah Rudy. "Kalau mau bersih-bersih sekalian saja," katanya keras. Biur. Air keruh itu mengenai kemeja Rudy, sebagian membasahi wajah dan rambutnya. Bau air pel yang menyengat langsung tercium. Beberapa tetes bahkan jatuh ke lantai di sekitarnya, menciptakan lingkaran kecil yang kotor di atas lantai mengkilap. Ruangan seketika hening. Tak ada suara mesin antrean, tak ada bisikan, tak ada langkah. Semua orang membeku. Siska yang melihat dari meja teller menutup mulutnya, matanya membesar.
Seorang nasabah wanita di dekat situ refleks berdiri, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Bahkan satpam di pintu masuk tampak terpaku, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Rudy tidak bergerak. Ia berdiri di tempatnya, tubuhnya basah oleh air kotor, kemejanya yang sudah pudar kini tampak lebih kusam. Tetesan air perlahan jatuh dari ujung lengan dan dagunya ke lantai. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang berat. Rudy mengangkat tangannya perlahan, mengusap wajahnya yang terkena air. Ia melihat telapak tangannya yang basah, lalu menurunkannya kembali tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Hanya diam. Bima berdiri di depannya, masih memegang gagang pel, napasnya sedikit memburu. Ia menatap Rudy dengan tatapan menantang, seolah menunggu reaksi. Sekarang sudah cukup jelas, tempat ini bukan untuk orang seperti Bapak. Kalimat itu menggantung di udara, tajam dan menyakitkan. Namun yang terjadi setelahnya justru di luar ugaan. Rudy perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya kini tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada ketenangan yang berbeda. Tenang yang dalam, bukan lemah. Ia menatap Bima lurus ke mata. Tidak ada dendam yang terlihat, tapi juga tidak ada rasa takut. Tangannya yang masih memegang amplop coklat itu kini sedikit terangkat, seolah mengingatkan dirinya sendiri akan tujuan awalnya datang. Beberapa orang mulai saling pandang, merasa ada sesuatu yang ganjil. Reaksi Rudy terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan seperti itu. Seorang pegawai berbisik pelan, "Kok dia diam saja?" Yang lain menjawab lirih, "Ini malah jadi nggak enak." Sementara itu petugas kebersihan yang tadi kehilangan alatnya hanya berdiri cemas di kejauhan. Wajah dia pucat melihat apa yang baru saja terjadi. Rudy akhirnya menarik napas panjang. Suara napasnya terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Namun alih-alih membalas atau pergi, ia tetap berdiri di sana. Basah, dipermalukan, tapi tidak goyah. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, momen tersebut bukanlah akhir dari penghinaan, melainkan awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Air kotor masih menetes dari ujung kemeja Rudy, membentuk garis-garis kecil yang jatuh ke lantai mengkilap. Bau lembab yang menyengat perlahan menyebar, membuat beberapa orang tanpa sadar menutup hidung mereka. Namun di tengah situasi yang memalukan itu, Rudy justru berdiri tanpa sedikit pun tergesa. Ia tidak langsung berbicara. Tangannya bergerak pelan, merapikan bagian depan kemejanya yang basah, seolah itu hanyalah percikan air biasa. Gerakannya tenang, terukur, bahkan nyaris terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang. Bima masih berdiri di hadapannya, memegang gagang pel dengan sisa emosi yang belum benar-benar reda. Namun ekspresi wajahnya mulai berubah. Ada sedikit keraguan yang muncul ketika ia melihat Rudy tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. "Kenapa diam?" sindir Bima, mencoba mempertahankan nada angkuhnya. Malu atau memang tidak tahu harus bagaimana? Rudy tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bima beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya ke sekitar ruangan. Satu persatu wajah yang tadi menyaksikan kejadian itu ia lihat. Pegawai, nasabah, satpam, semuanya diam. Semuanya menunggu. Ia lalu menarik napas panjang. "Sudah selesai, Pak?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya datar, tanpa emosi. Justru itulah yang membuat suasana terasa semakin aneh. Bima mengernyit. "Maksudnya?" Rudy sedikit menunduk, mengusap sisa air di lengannya lalu kembali menatap Bima. "Kalau sudah, saya lanjutkan keperluan saya." Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang, bahkan Siska yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan tampak bingung. "Dia masih mau lanjut?" bisiknya pelan pada rekan di sebelahnya. Rudy kemudian mengambil satu langkah kecil ke samping, seolah ingin memberi ruang, namun tangannya masih memegang amplop coklat itu dengan erat. Ia tidak pergi, ia tidak mundur, ia tetap di tempatnya. Sikap itu perlahan mengubah suasana. Bukan lagi rasa kasihan yang muncul, melainkan rasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Bima menatapnya tajam, mencoba membaca apa yang ada di balik ketenangan itu. "Bapak ini aneh ya," katanya. "Kali ini tidak sekeras sebelumnya. Sudah diperlakukan seperti ini, masih saja bertahan." Rudy tersenyum tipis. Bukan senyum yang ramah, tapi juga bukan sinis. Lebih seperti seseorang yang sudah memahami sesuatu yang orang lain belum tahu.
Saya sudah terbiasa, Pak, jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Beberapa detik hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu tanpa banyak gerakan, Rudy memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan mengeluarkan sebuah ponsel lama. Layarnya sedikit retak di sudut, tampak seperti perangkat yang sudah lama dipakai. Ia menyalakannya dengan tenang. Bima memperhatikan dengan alis sedikit berkerut. "Mau apa lagi sekarang?" tanyanya. Nada suaranya mulai kehilangan kepastian. Rudy tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya, menekan beberapa tombol dengan perlahan, seolah memastikan setiap langkahnya tepat. Kemudian ia mengangkat ponsel itu ke telinga. "Ya, saya sudah di dalam," ucapnya pelan. Suasana semakin sunyi. Tidak ada yang tahu dengan siapa ia berbicara, tapi cara Rudy mengucapkannya membuat beberapa orang mulai merasa gelisah. "Iya, di cabang ini," lanjutnya singkat. Bima kini benar-benar diam. Tatapannya tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh tanda tanya. Rudy menutup panggilan itu tidak lama kemudian. Ia menurunkan ponselnya lalu kembali memasukkannya ke saku. Tidak ada penjelasan, tidak ada tambahan kata. Ia hanya berdiri lagi seperti sebelumnya. Namun kini, suasananya berbeda. Tatapan orang-orang berubah. Bisikan mulai muncul, pelan tapi terasa. "Dia nelpon siapa?" "Nggak tahu, tapi kok kayak beda ya?" Siska menelan ludah, matanya tak lepas dari Rudy. Untuk pertama kalinya sejak pria itu datang, ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia anggap remeh. Sementara itu, Rudy hanya berdiri tenang di tengah ruangan. Tubuhnya masih basah, tapi sikapnya tegak. Seolah ia tidak sedang menunggu pelayanan, melainkan menunggu sesuatu yang akan segera datang. Keheningan di dalam bank terasa semakin berat. Seolah udara ikut menunggu sesuatu yang belum terlihat. Rudy tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya masih basah oleh air pel, namun sikapnya tidak berubah. Tatapannya tenang, tidak lagi gelisah seperti saat pertama datang. Beberapa pegawai mulai saling berbisik. Siska menggigit bibirnya pelan. Matanya tak lepas dari Rudy. Entah kenapa sejak pria itu mengangkat telepon tadi, ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganggunya. "Perasaan gue gak enak," bisiknya lirih. Di sisi lain, Bima masih mencoba mempertahankan wibawanya. Ia berdiri dengan dada tegak, meski sorot matanya kini tidak setajam sebelumnya. Ada jeda dalam sikapnya, seperti seseorang yang mulai meragukan langkahnya sendiri. "Kalau sudah selesai, silahkan keluar saja, Pak," ucap Bima akhirnya berusaha terdengar tegas. "Jangan membuat suasana di sini semakin tidak kondusif." Rudy tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah pintu masuk bank. Dan tepat di saat itu, pintu kaca terbuka dengan cukup keras. Seorang pria berjas gelap masuk dengan langkah cepat, diikuti dua orang lainnya yang juga berpakaian formal. Wajahnya serius, matanya langsung menyapu ruangan hingga berhenti tepat pada sosok Rudy. Beberapa pegawai yang mengenalnya langsung berdiri kaku. "Itu Pak Arif," bisik salah satu pegawai dengan nada terkejut. Nama itu bukan nama biasa. Arif dikenal sebagai salah satu petinggi dari kantor pusat, sosok yang jarang sekali turun langsung ke cabang tanpa pemberitahuan. Pria itu berjalan cepat, melewati antrian nasabah tanpa ragu. Suasana bank mendadak berubah tegang. Semua orang diam, memberi jalan tanpa diminta. Bima yang melihat kedatangan itu langsung terkejut. "Pak Arif," gumamnya pelan, wajahnya mulai pucat. Namun yang lebih mengejutkan terjadi sesaat kemudian. Alih-alih berhenti di meja layanan atau menyapa manajemen cabang, Arif justru langsung menuju ke arah Rudy. Langkahnya terhenti tepat di depan pria yang masih basah itu. Beberapa detik hening. Lalu dengan jelas dan tanpa ragu, Arif sedikit menundukkan kepala. "Maaf menunggu Pak Rudy," ucapnya hormat. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Siska membelalak. Pegawai lain saling menatap dengan wajah tak percaya. Bahkan satpam di pintu masuk sampai melangkah mendekat sedikit, memastikan ia tidak salah dengar. Bima membeku. "Apa?" Suaranya hampir tidak keluar. Rudy menatap Arif dengan tenang, lalu mengangguk sedikit. "Tidak apa-apa, saya juga baru saja selesai dilayani," jawabnya pelan dengan penekanan yang halus namun terasa. Arif langsung menangkap maksud itu. Matanya bergerak cepat, memperhatikan kondisi Rudy.
kemeja basah, lantai yang masih ada sisa air kotor, dan ekspresi pegawai yang tegang. Wajahnya berubah. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, suaranya kini tegas dan dingin. Tidak ada yang langsung menjawab. Bima mencoba melangkah maju, namun kakinya terasa berat. "Pak, ini hanya kesalahan pahaman kecil." "Kesalahpahaman?" potong Arif tajam. "Anda menyebut ini kesalahpahaman." Ia menunjuk ke arah kemeja Rudi yang basah. Ruangan kembali hening, tapi kali ini bukan karena bingung, melainkan karena takut. Rudi tetap berdiri tenang, memegang amplop coklatnya. Ia tidak banyak bicara, tidak mencoba menjelaskan panjang lebar. Namun kehadiran Arif dan cara pria itu memperlakukannya sudah cukup menjawab semua pertanyaan. "Pak Rudi," lanjut Arif dengan nada lebih hormat, "kami sudah menunggu kedatangan Bapak untuk verifikasi akhir. Semua dokumen yang Bapak kirim sebelumnya sudah kami terima dan diproses." Beberapa pegawai langsung menoleh ke arah Rudi dengan ekspresi kaget. "Verifikasi?" bisik seseorang. "Iya," jawab Arif tanpa mengalihkan pandangannya dari Rudi. Beliau adalah salah satu pemegang investasi besar di bank ini, dan hari ini beliau datang untuk finalisasi kerjasama lanjutan. Kalimat itu menghantam ruangan tanpa ampun. Siska langsung menunduk, wajahnya pucat, tangannya gemetar kecil di atas meja. Ia teringat bagaimana ia tadi menolak dan mengabaikan Rudi tanpa pikir panjang. Sementara itu, Bima benar-benar kehilangan kata-kata. Tatapannya berpindah dari Rudi ke Arif, lalu kembali lagi. Wajahnya yang tadi penuh kepercayaan diri kini berubah total. Pucat, kaku, dan penuh penyesalan yang datang terlambat. Rudi menarik nafas pelan. Ia menatap sekeliling ruangan sekali lagi. Kini tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah terkejut, rasa bersalah, dan takut. Namun wajahnya tetap sama. Tenang, seolah semua ini memang sudah ia perkirakan akan terjadi. Wajah Bima benar-benar kehilangan warna. Apa yang barusan ia dengar seperti menghantam keras pikirannya, membuat semua kesombongan yang tadi ia banggakan runtuh dalam sekejap. Ia berdiri kaku, memandang Rudi dengan tatapan yang kini bukan lagi merendahkan, melainkan penuh ketakutan yang nyata. Ruangan terasa semakin sempit baginya. Suara nafasnya terdengar lebih berat, sementara pikirannya berputar cepat, mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan yang sudah terlanjur hancur. Pak Rudi, ucapnya akhirnya. Suaranya berubah drastis, tidak lagi tegas, melainkan bergetar. Ia melangkah mendekat dengan ragu, bahkan hampir tersandung langkahnya sendiri. Tangan yang tadi begitu percaya diri kini tampak canggung, tidak tahu harus diletakkan di mana. Saya tidak tahu kalau Bapak. Kalimatnya terhenti di tengah, seolah lidahnya ikut keluh. Rudi hanya menatapnya tenang. Tatapan itu justru membuat Bima semakin gugup. "Ini semua hanya kesalahpahaman, Pak," lanjut Bima cepat, mencoba merangkai kata-kata yang terdengar masuk akal. "Kami di sini hanya menjalankan prosedur, mungkin ada miskomunikasi." Arif yang berdiri di samping Rudi langsung menoleh tajam. "Miskomunikasi?" ulangnya dingin. "Anda menyiram nasabah dengan air pel, dan itu Anda sebut miskomunikasi?" Kalimat itu membuat beberapa pegawai langsung menunduk dalam-dalam. Bima menelan ludah. Keringat mulai terlihat di pelipisnya meski ruangan ber-AC dingin. Ia tahu tidak ada lagi alasan yang bisa membenarkan tindakannya. Namun ia tetap mencoba. "Saya hilaf, Pak. Benar-benar hilaf," katanya dengan suara lebih pelan. "Saya siap bertanggung jawab. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, Pak Rudi." Ia bahkan sedikit membungkukkan badan, sesuatu yang mungkin belum pernah ia lakukan kepada orang yang ia anggap biasa. Suasana semakin sunyi. Semua orang memperhatikan. Siska yang sejak tadi diam kini terlihat hampir menangis. Ia memegang ujung mejanya erat, wajahnya pucat. Matanya sesekali melirik ke arah Rudi, lalu kembali menunduk. Penyesalan jelas terlihat, namun ia tidak berani berbicara. Rudi tetap diam beberapa detik. Ia memandangi Bima yang kini berdiri di hadapannya dengan penuh penyesalan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tatapan meremehkan. Semua berubah begitu cepat. "Pak Rudi, saya mohon." Suara Bima kembali terdengar. Kali ini lebih lirih. "Beri saya kesempatan untuk memperbaiki ini. Saya akan pastikan Bapak dilayani dengan baik. Sekarang juga." Rudi menarik nafas pelan.
Tangannya masih memegang amplop coklat itu, tapi kini tidak lagi sekuat sebelumnya. Ia menatap Bima cukup lama, seolah benar-benar menilai setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. "Sekarang," ulang Rudi akhirnya. Suaranya tenang namun terasa dalam. Bima terdiam. Rudi melanjutkan, matanya tetap tertuju pada Bima. "Tadi saya minta dilayani tapi dianggap mengganggu. Sekarang setelah tahu siapa saya, semuanya berubah. Tidak ada nada marah, tapi setiap katanya terasa lebih tajam dari bentakan." Bima tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. "Saya datang ke sini sebagai nasabah, bukan untuk diperlakukan berdasarkan penampilan saya." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat siapapun yang mendengarnya merasa tertampar. Arif yang berdiri di sampingnya langsung mengangguk pelan di sampingnya. Wajahnya tetap serius. Bima kini benar-benar kehilangan daya. Ia berdiri dengan kepala tertunduk, bahunya sedikit turun, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. "Maafkan saya, Pak," ucapnya sekali lagi, hampir berbisik. Namun kali ini tidak ada lagi pembelaan, tidak ada alasan, hanya penyesalan yang datang terlambat. Dan di titik itu, semua orang di ruangan itu menyadari satu hal, bahwa satu tindakan sombong yang dianggap sepele bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Ruangan itu masih diliputi keheningan panjang ketika kata maaf terakhir dari Bima menggantung di udara. Tidak ada yang berani bergerak terlalu banyak, seolah semua orang menunggu keputusan dari satu orang, Rudi. Rudi berdiri tegak, meski kemejanya masih basah dan terlihat kotor. Namun kini, tak ada lagi yang memperhatikan penampilannya. Semua mata tertuju pada sikapnya. Ia perlahan melangkah maju satu langkah. Bima refleks mengangkat wajahnya sedikit. Harapan dan ketakutan bercampur di matanya. "Pak Rudi, saya benar-benar..." Rudi mengangkat tangannya pelan, menghentikan ucapan itu. "Cukup, Pak," katanya tenang. Nada suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Bima langsung terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Rudi kemudian membuka amplop coklat yang sejak tadi ia pegang. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen lalu menyerahkannya kepada Arif. "Silahkan lanjutkan prosesnya, Pak," ucap Rudi singkat. Arif menerima dokumen itu dengan hormat. "Baik, Pak Rudi, semua sudah kami siapkan, tinggal tanda tangan final." Rudi mengangguk pelan, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Bima. Tatapan itu tidak marah, justru terlalu tenang. "Saya tidak datang ke sini untuk mencari masalah," kata Rudi perlahan. "Dan saya juga tidak tertarik membalas dengan cara yang sama." Bima menatapnya, bingung sekaligus cemas. Rudi melanjutkan, "Tapi saya percaya, setiap tindakan punya konsekuensi." Kalimat itu membuat nafas Bima terasa tercekak. "Saya memutuskan..." Rudi berhenti sejenak, memberi jeda yang terasa panjang, "untuk membatalkan kerjasama saya dengan cabang ini." Seperti petir yang menyambar tanpa suara. Beberapa pegawai langsung saling pandang. Siska menutup mulutnya, matanya membesar. Bahkan Arif pun sedikit terdiam, meski ia tampak sudah bisa menebak arah keputusan itu. "Pak Rudi?" Bima melangkah maju satu langkah, panik. "Jangan seperti itu, Pak. Kami masih bisa memperbaiki." Rudi menggeleng pelan. "Kesempatan untuk memperbaiki itu ada sebelum seseorang diperlakukan tidak manusiawi," ujarnya tenang. Tidak ada nada tinggi, tapi setiap kata terasa berat. "Bank ini besar bukan karena gedungnya, tapi karena kepercayaan. Dan hari ini, saya tidak menemukan itu di sini." Bima terdiam. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa semua sudah terlambat. Rudi kemudian menoleh ke arah Arif. "Saya tetap akan melanjutkan kerjasama dengan pusat. Tapi untuk cabang ini, saya rasa perlu banyak evaluasi." Arif mengangguk serius. "Saya mengerti, Pak. Dan saya pastikan akan ada tindak lanjut." Kata-kata itu semakin menegaskan posisi Bima. Sementara itu, Siska perlahan keluar dari balik mejanya. Dengan langkah ragu, ia mendekat, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. "Maafkan saya juga, Pak. Saya salah menilai." Rudi menatapnya sejenak lalu mengangguk kecil. "Semoga jadi pelajaran." Tidak lebih, tidak kurang. Ia tidak memperpanjang, tidak mempermalukan balik. Namun justru sikap itulah yang membuat semuanya terasa lebih dalam.
Rudy kemudian menarik nafas panjang, seolah melepaskan semua beban yang sejak tadi ia tahan. Ia merapikan kembali dokumennya yang tersisa, lalu bersiap pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Saat melewati pintu keluar, tak ada lagi tatapan sinis. Yang ada hanyalah rasa hormat yang datang terlambat. Beberapa orang bahkan tanpa sadar memberi jalan lebih lebar. Sementara itu di dalam ruangan suasana masih dipenuhi diam. Bima berdiri di tempatnya, tak bergerak. Semua yang ia bangun, wibawa, kepercayaan diri, jabatan, terasa runtuh hanya dalam hitungan menit karena satu sikap yang ia anggap sepele. Dan di sudut lain, Siska masih menunduk, menahan rasa bersalah yang terus menghantui. Hari itu menjadi pengingat yang tak akan mereka lupakan. Bahwa penampilan bukanlah ukuran nilai seseorang, bahwa kesombongan bisa menjatuhkan dalam sekejap, dan bahwa kadang balasan paling kuat bukanlah amarah, melainkan keputusan tenang yang mengubah